Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sudaryono, angkatan 61, kelas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Saya akan menjelaskan tugas agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN, di mana kedudukan dan peranan PNS dalam NKRI. Adapun tutor pada agenda ini yaitu Ibu Murtiwi SE. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa manajemen itu. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Pegawai ASN terdiri atas dua, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini diatur menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina pegawai untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Adapun fungsi dari ASN ada tiga, yakni pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Seorang PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Berhak untuk cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. Dan kelima, pengembangan kompetensi. Adapun hak-hak dari P3K yakni yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yang disebut dalam Undang-Undang ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7.
menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun kode etik dan kode perilaku ASN, terdapat beberapa poin. Saya akan membahas secara singkat satu persatu. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan serta etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang memerlukan informasi terkait kepentingan dinas. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang berikutnya, memegang teguh nilai-nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integrasi ASN dalam pelaksanaan tugas peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Adapun sistem yang digunakan dalam manajemen ASN yaitu sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Adapun literasi digital merupakan sebuah konsep dan praktik yang bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Lebih dari itu, literasi digital juga banyak menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan smart ASN dalam proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Adapun kompetensi yang terkait dengan literasi digital ada 4, yaitu kecakapan, kebudayaan digital, etika digital, dan keamanan digital. Atau bisa disebut digital skill, digital kultur, digital etnis, digital safety. Ada 5 arahan Presiden untuk mempercepat transformasi digital. Yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. 2. Persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, serta industri sektor penyiaran. 3. Percepat integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. 4. Persiapkan kebutuhan sumber daya manusia, talenta digital smart ASN. 5. Persiapan terkait regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secara cepat. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kepada tutor Ibu Murtiwi SE atas bimbingannya. Adapun jika ada kekurangan, mohon petunjuk. Terima kasih.